Episode 8. Diculik Kunti. "Kamu kenapa?" tanya Adnan ketika melihat gerak-gerik Ayuna yang aneh. "Tadi di luar ada nenek-nenek. Dia manggil aku, dia bilang aku nggak boleh ke Jalan Wintara lagi. Soalnya kalau aku ke sana bakal mati." "Nenek-nenek yang mana?" "Itu ada di luar. Coba lihat, dia berdiri di bawah pohon mangga sana itu, di dekat parkiran." Ayuna menunjuk ke arah nenek itu berdiri. "Mana?" "Aku tidak melihatnya," ucap Adnan yang terus melihat sekeliling parkiran. Ayuna kembali melihat ke arah yang dia tunjuk tetapi tidak terlihat nenek yang memanggilnya tadi. "Tadi nenek itu ada di sana, kemana nenek itu ya?" "Sudah tidak usah pikirkan nenek itu, ayo masuk, aku sudah lapar." Ayuna pun mengikuti Adnan untuk duduk. Adnan lalu memesan 2 porsi makanan untuk mereka. Tidak lama pesanan mereka pun datang. "Ayo makan, tidak usah dipikirkan yang tadi." Ayuna pun mulai menyantap makan siangnya. 25 menit kemudian mereka pun selesai makan. "Aku ke kamar mandi dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ingat jangan kemana-mana," ucap Adnan memperingati. Ayuna hanya mengangguk menanggapi ucapan Adnan. Sembari menunggu Adnan, Ayuna memainkan ponselnya. Baru 5 menit Ayuna memainkan ponselnya, Adnan sudah kembali duduk di sampingnya. "Dokter sudah selesai?" Adnan hanya mengangguk menjawab pertanyaan Ayuna. "Ya sudah, kalau begitu ayo kita lanjut dok," ajak Ayuna kembali. Dokter Adnan segera berdiri dan berjalan keluar. Dia lalu mengeluarkan 2 lembar uang 50.000 dan membayar makanan mereka di kasir. Setelah itu Dokter Adnan berjalan keluar menuju mobil. Ayuna lalu mengikuti calon suaminya masuk ke dalam mobil. Sementara itu Adnan yang asli keluar dari kamar mandi. Dia terkejut ketika melihat Ayuna tidak ada di tempatnya. Adnan bertanya pada pelayan yang sedang membersihkan meja mereka. "Mbak, teman aku yang ada di sini mana?" Pelayan itu terkejut melihat Adnan yang berdiri dan bertanya, "Loh, bukannya tadi bersama Bapak?" Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kasir rumah makan. Adnan berlari ke depan, dia kaget melihat beberapa daun kering di atas meja kasir. "Ada apa ini Mbak?" tanya Adnan. Melihat Adnan yang berdiri di depannya, kasir yang menerima uang tadi segera murka. "Bapak, jangan main-main ya, Bapak mau menipu saya." "Menipu bagaimana Mbak?" tanya Adnan bingung. "Tadi kan Bapak yang kasih aku uang 50.000 2 lembar. Aku taruh di laci dan aku buka kembali, uangnya berubah menjadi daun Pak." "Bapak pakai ilmu hitam," tuduh kasir itu pada Adnan. "Astagfirullah, sumpah Mbak, aku nggak tahu sama sekali masalah ini. Aku bahkan belum bayar, temanku saja nggak ada, aku bingung dia kemana." "Apa kalian lihat perempuan yang pakai jilbab pink tadi ya Pak?" tanya kasir itu pada Adnan yang dijawab dengan anggukan kepala dari Adnan. "Tadi aku lihat dia dan Bapak sudah keluar dan sudah pergi naik mobil," jawab wanita yang ada di meja kasir. "Aku baru saja keluar dari kamar mandi." "Kalian tidak salah lihat orang kan?" "Tidak Pak, itu tadi Bapak yang membawa dia keluar," ucap pelayan rumah makan itu pada Adnan. "Lihat CCTV saja Pak, kalau Bapak tidak percaya," ucap si pelayan. Adnan pun menyetujui. Dia lalu dibawa ke belakang untuk melihat CCTV. "Itu Pak temannya kan? Lihat, dia bersama Bapak." Adnan terkejut melihat sosok yang dilihat oleh kasir dan pelayan itu adalah sosok kuntilanak. "Ya Allah, Ayuna dalam bahaya," ucap Adnan pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Adnan lalu merogoh kantong celananya dan memberikan 2 lembaran uang 100 pada kasir. "Ini Mbak, aku bayar ganti ruginya." "Maaf ya." Setelah itu Adnan bergegas berlari keluar, dia mencari mobilnya tapi tidak terlihat. Ya Allah, pasti mobilnya di bawah hantu itu. Sementara di mobil Ayuna terus saja melihat Adnan yang sedang berada di balik kemudi. "Kamu kok diam saja sih Dok?" tanya Ayuna. Namun, lagi-lagi Adnan tidak menanggapi. Ayuna menghela nafas. "Nih orang kenapa? Kesambet kali ya? Diam terus dari tadi," keluh Ayuna dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara deringan telepon dari HP Ayuna. Ayuna mengerutkan dahinya ketika melihat nama Adnan tertera di dalam panggilan masuk. "Loh kok dokter?"
Tanya Ayuna sambil melihat Dokter Adnan. Ayuna lalu mengangkat teleponnya. Ayuna, kamu di mana? Ini aku, Adnan. Ayuna terdiam mendengar suara Adnan di seberang telepon. Kamu Dokter Adnan? Tanya Ayuna memastikan. Adnan pun menjawab iya. Seketika Ayuna mematung di tempatnya dengan jantung yang hampir loncat dari tempatnya. Dia tidak berani menatap sosok yang sedang berada di balik kemudi. Ayuna, Sherlock, lokasi kamu sekarang. Setelah itu baca ayat kursi 3 kali, ingat Ayuna, baca yang khusyuk. Jangan pikirkan yang lainnya. Pejamkan mata kamu. Apapun yang terjadi nanti jangan pernah buka mata kamu sampai aku benar-benar datang, oke? Ingat, tenang ya. Ucap Adnan memberikan arahan pada Ayuna. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Dengan sisa-sisa keberaniannya Ayuna mengirimkan Sherlock pada Dokter Adnan. Mobil masih melaju dan sosok yang menjelma menjadi Dokter Adnan pun masih terlihat tenang di balik kemudi. Namun, tiba-tiba saja Ayuna merasakan mobilnya melaju dengan kencang. Dia lalu memejamkan matanya dan mencoba membaca ayat kursi seperti yang diperintahkan oleh Dokter Adnan. Degup jantung Ayuna begitu kencang sepertinya dia ingin pingsan saja. Dia merasakan dirinya terguncang ke kanan dan ke kiri. Tetapi sesuai dengan arahan Dokter Adnan dia tidak boleh membuka matanya. Ayuna semakin mengeraskan bacaan doanya dengan air mata yang jatuh di pipinya. Tiba-tiba terdengar suara yang meneriakkan kata mati. Kau akan mati, Ayuna. Kau akan mati bersama teman-temanmu. Kau tidak boleh menikah. Suara itu terasa dekat sekali di wajahnya. Saat itu juga Ayuna merasakan dirinya melayang meskipun matanya terpejam dia bisa melihat cahaya yang menyilaukan. Suara tawa yang melengking memekakan telinga Ayuna. Gadis itu tidak pernah berhenti untuk membaca doa, dia terus mengulang bacaannya dengan suara yang keras. Berharap suara tawa yang membuat bulu kuduknya merinding itu berhenti. Seketika tubuh Ayuna terhempas keluar dari mobil. Dia merasakan dirinya terguling-guling dan terbentur oleh sesuatu yang mengenai kepalanya. Ayuna mencoba membuka matanya namun pandangannya kabur dan pada akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Adnan yang mengejar Ayuna dengan menggunakan ojek terkejut melihat sebuah mobil yang terbalik di pinggir jalan. Ya Allah, itu mobilku. Adnan bergegas turun dari motor dan berlari melihat di dalam mobil. Tukang ojek itu pun turun dan ikut membantu Adnan untuk melihat keadaan mobilnya. Ini mobil siapa, Pak? Tanya tukang ojek itu. Ini mobilku, Bang, di dalam ada calon istri aku. Tapi tidak ada siapa-siapa, Pak, di dalam. Ya Allah, kemana Ayuna? Tanya Adnan dalam hati. Dia begitu cemas memikirkan keadaan Ayuna. Adnan lalu mencari Ayuna di sekitar daerah dekat tempat mobil mengalami kecelakaan. Ayuna, teriak Adnan. Namun, tidak ada jawaban. Adnan berjalan mencoba mencari di semak-semak pinggir jalan. Dia pun mulai masuk ke dalam hutan yang ada di pinggir jalan. Begitupun dengan Bang Ojek yang membantunya. Pak kesini. Panggil Bang Ojek. Adnan bergegas berlari menghampiri abang ojek itu. Lihat ini, Pak, ini seperti kain baju. Apa ini milik calon istri Bapak? Adnan mengambil sobekan kain baju itu dari tangan abang ojek. Dia mengingat kalau tadi Ayuna menggunakan jilbab pink sesuai dengan kain ini. Iya, Pak, ini milik calon istri aku, tolong bantu cari dulu ya, Pak. Adnan meminta tolong pada Bang Ojek untuk membantunya mencari Ayuna. Bang Ojek itu terkejut ketika melihat sosok yang mengerikan berdiri di bawah pohon besar yang berada beberapa meter di depannya. Sosok makhluk berambut panjang menggunakan baju putih yang lusuh. Makhluk itu menyeringai dengan wajah pucat pasi pada si Bang Ojek. Dia lalu berteriak histeris, "Kuntilanak!" Kemudian berlari menghampiri motornya. Bang Ojek mau kemana? Tanya Adnan yang menghampirinya. Maaf Pak, saya tidak bisa bantu, di situ ada si setan. Tunjuk abang ojek itu ke arah pohon besar yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Adnan pun mengerti, dia lalu merogoh saku celananya dan memberikan upahnya pada abang ojek. Laki-laki itu kemudian menerima upahnya dari tangan Adnan, setelah itu dia pun melaju meninggalkan Adnan sendiri di pinggir jalan.
Adnan terus berzikir sambil mencari Ayuna, dia merasa jika Ayuna berada di dekatnya hanya saja disembunyikan oleh makhluk-makhluk itu. Adnan mencoba membuka mata batinnya dengan membacakan 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Selesai membaca surah Al-Ikhlas. Tiba-tiba saja telinga Adnan menangkap suara Ayuna yang merintih meminta tolong. Adnan mencoba mencari sumber suara itu sampai akhirnya dia melihat sosok yang dia cari-cari terkapar di bawah pohon besar. Ketika Adnan berlari mendekat, tubuh Ayuna tertarik menjauh dari Adnan. "Dokter! Tolong!" teriak Ayuna seraya mengulurkan tangannya. Namun kaki Ayuna tidak berhenti ditarik ke belakang. Adnan mempercepat larinya sambil terus berzikir lalu dia mengeluarkan tasbih dari kantong celananya, "Allahu Akbar!" Seru Adnan kemudian melemparkan tasbih itu ke arah Ayuna. Tiba-tiba saja tubuh Ayuna berhenti diseret. Adnan membantu Ayuna untuk bangun. "Badanku sakit semua," rintih Ayuna. Adnan menghapus air mata calon istri sirinya. "Sudah jangan menangis ya. Aku takut sekali tadi, aku pikir aku akan mati. Aku kan sudah bilang jangan berpikir macam-macam, semua itu akan terjadi sesuai dengan pikiranmu." Adnan lalu menggendong Ayuna untuk keluar ke jalan besar. "Ya ampun. Bagaimana kita akan pulang? Mobil hancur," keluh Ayuna. "Aku akan pesan taksi online. Sementara mobil akan dibawa ke bengkel." Adnan pun menghubungi taksi online, setelah itu menghubungi pihak bengkel untuk datang mengambil mobilnya. Sebelumnya Adnan menceritakan kronologi yang terjadi pada mobilnya. Sehingga pihak bengkel pun datang dengan mobil derek. Sambil menunggu taksi online, Adnan dan Ayuna duduk di pinggir jalan dengan meluruskan kaki mereka. Adnan lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Rudi. "Assalamualaikum Pak," sapa Adnan. "Waalaikumsalam Pak, bagaimana? Kami mohon maaf mungkin agak terlambat datang. Soalnya kami baru saja mengalami kecelakaan kecil. Tapi baju Ayuna kotor jadi dia mau ganti dulu." "Ganti di rumah saya saja Pak. Sudah saya siapkan baju dan periasnya." "Oh begitu, baik Pak Rudi, terima kasih." Selesai menelpon Pak Rudi, bersamaan dengan taksi online pesanan mereka sampai. Ayuna dan Adnan segera masuk ke mobil. "Kita langsung ke rumah Pak Rudi?" "Iya, dia sudah menyiapkan baju ganti untuk kita." 20 menit kemudian sampailah mereka di rumah Pak Rudi. Adnan membayar ongkosnya, kemudian turun dari mobil. Mereka berjalan masuk lalu mengetuk pintu. Pak Rudi menyambut kedatangan kedua insan itu. "Ya ampun. Apa yang terjadi dengan kalian berdua?" "Seperti yang aku katakan tadi kalau kami mengalami kecelakaan kecil Pak." "Kecelakaan kecil tapi kenapa baju kalian sampai seperti ini?" "Karena kami tadi terjatuh di semak-semak." "Semak-semak? Apa kalian tidak bisa melakukannya di hotel?" tanya Pak Rudi. "Di hotel? Maksud Pak Rudi apa?" "Melakukan apa?" tanya Adnan yang bingung. Sedangkan Ayuna mengerti maksud perkataan Pak Rudi. "Maaf Pak Rudi, sebelumnya aku mau konfirmasi. Kalau pernikahan ini bukan karena aku hamil duluan atau kami telah melakukan hubungan suami istri. Tetapi karena ada sesuatu dan lain hal yang harus membuat kami menikah. Kami tidak bisa cerita hal itu apa? Tapi aku berharap Pak Rudi tidak berpikir macam-macam tentang pernikahan kami yang terjadi dadakan ini." Ayuna mencoba menjelaskannya. Mendengar penjelasan Ayuna, Pak Rudi merasa malu dengan pikirannya, yang ternyata bisa dibaca oleh Ayuna. "Oh maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan kalian. Ya sudah, kalau begitu silakan kalian masuk dan membersihkan diri." Pak Rudi lalu membawa Adnan dan Ayuna ke kamar mereka masing-masing untuk mengganti baju, membersihkan diri dan merias wajah mereka. Setengah jam berlalu, wali hakim dan para saksi sudah datang. Ayuna yang saat ini sedang dirias oleh seorang perias pengantin yang disediakan oleh Pak Rudi sudah hampir selesai. Terdengar suara ketukan pintu yang menyuruh Ayuna keluar. "Ya Allah, kenapa jadi deg-degan begini ya? Padahal cuma nikah siri doang," batin Ayuna. Adnan keluar dari kamar ganti lalu berjalan ke ruang tengah dan duduk di tempat mempelai laki-laki. Tak berselang lama kemudian, Ayuna keluar dengan balutan kebaya yang sangat pas di badannya, ditambah dengan hijab warna senada kebayanya.
Hal ini membuat Adnan tidak bisa berkedip memandangnya. Sampai sebuah sikutan dari Pak Rudi menyadarkannya. Ayuna duduk di samping Adnan kemudian tersenyum manis pada laki-laki yang beberapa menit lagi akan menjadi suaminya. "Kalian berdua sudah siap?" tanya Bapak Penghulu. "Insya Allah siap Pak," jawab Ayuna dan Adnan bersamaan. Adnan lalu mulai menjabat tangan wali hakim Ayuna. Sang wali hakim mulai mengucapkan ijab kabulnya kemudian diikuti oleh Adnan. "Saya terima nikah dan kawinnya, Ayuna Anindira binti Suseno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai," ucap Adnan dengan satu kali tarikan nafas. "Bagaimana para saksi?" "Sah. Sah," jawab para saksi. Mereka lalu berdoa untuk para pengantin baru. Tiba-tiba saja, bra! Pintu kamar tempat Ayuna merias terbuka dan keluarlah si Luwu Perias dengan mata melotot karena kerasukan sosok kuntilanak. "Ayuna milikku!" bersambung.